warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ramadan. Saya akan membagikan materi mengenai mari mengenal tipe-tipe gaya belajar. Pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Berbicara dengan tempo yang agak cepat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian, lebih menyukai demonstrasi daripada pidato, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis, tidak mudah terdistrak dengan keramaian, suka menggambar apapun di kertas. Nah, itu adalah merupakan karakteristik dari tipe visual. Cara belajar yang tepat untuk visual. 1. Belajar dari gambar maupun video yang menarik. 2. Membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. 3. Saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. 5. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Kedua, ada gaya belajar auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe ini tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kamu itu tipe auditori. Nah, adapun karakteristik dari tipe auditori yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Kedua, senang mendengarkan. Ketiga, mudah terdistrak dengan keramaian. Keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara. 6. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Ketujuh, biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Cara belajar yang tepat untuk tipe auditori yang pertama adalah mendengarkan musik yang disukai. Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan atau lebih mudah mengingat. Dan yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan sesama. Kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekadar membaca buku tetapi juga mempraktikannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama di kelas. Kalau memiliki karakteristik tipe kinestetik. 1. Menyenangi belajar dengan metode praktik. 2. Kadang kesulitan dalam menulis tetap pandai dalam berbicara. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh dan menghafalkan dengan cara berjalan atau melihat.
Cara belajar yang tepat untuk kinestetik. Saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan, segera coba praktikkan. Kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikan jari. Ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Kelima, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR, kelompok ilmiah remaja. Nah, sumber yang tadi didapatkan dari sumber Ruang Guru. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.